Juga kata khilafahisme. Ustadz, apa benar khilafah itu isme? Isme itu faham, aliran. Ini penghinaan, ini pelecehan. Khilafah bukan isme. Sama dengan syariat, jelas bukan isme, berdasar wahyu. Khilafah itu ada ayatnya, Al-Baqarah ayat 30. Soal pemahamannya bagaimana itu silahkan. Tapi ulama yang dulu sepakat, 4 mazhab sepakat bahwa dalam Islam ada ajaran khilafah. Itu jangan dipungkiri. Sama dengan sampean sebagai muslim lalu tidak mau syariat Islam. Oh jangan. Harus ingin syariat Islam, harus ingin khilafah. Soal bisa terlaksana atau tidak terlaksana itu soal lain, tapi sebagai muslim hatinya harus patuh kepada Allah SWT. Khilafah bukan isme. Kalau komunis memang isme, kapitalis memang isme, faham. Tapi kalau ini wahyu, tidak bisa. Maksudnya Islamisme tidak mungkin. Kita pasti marah kalau disebut Islamisme. Wong itu bukan faham Nabi Muhammad SAW. Syariatisme bukan, khilafahisme bukan. Jadi khilafah itu kekuasaan yang digunakan untuk menjalankan syariat Islam. Itu khilafah. Biar tingkatan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan kalau mungkin internasional, monggo soal pemahamannya. Tetapi khilafah ada di kitab-kitab fikih. Khilafah disepakati sebagai bagian dari cara menata masyarakat Islam. Khilafah adalah media untuk memimpin umat ini menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa negeri ini khilafah? Ya, terserah. Jika pemimpinnya menerapkan hukum-hukum yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu hukum Islam, maka itu khilafah. Sekali lagi saya ulangi, hukum Islam atau hukum Allah adalah segala ketentuan yang yang bersumber dan atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bersumber dari Quran itu hukum Allah, bersumber dari hadis itu hukum Allah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, hukum Allah. Tidak bertentangan dengan hadis, hukum Allah. Walaupun tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namanya maslahah mursalah, namanya istihsan. Itu istihsan Imam Abu Hanifah, maslahah mursalah Imam Malik. Itu juga hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak berdasar Al-Quran atau hadis. Bahkan mohon maaf kalau istihsan itu walaupun tidak sama, walaupun berbeda dengan ayat dan atau hadis. Sebegitu luasnya syariat Islam itu difahami oleh para ulama dengan damai dan rukun, tidak pernah bermusuhan gara-gara beda mazhab. Ini penting untuk difahami oleh anak-anak ini. Jangan mau nanti kalau ada istilah khilafahisme, kabarnya akan dimunculkan untuk menyisipi RUU HIB yang di sini sudah kita buang ya, sudah saya sampaikan kan, harus dibuang, bukan di stop, buang. Mengapa? Karena memfasilitasi munculnya komunisme, mereduksi, mengurangi Pancasila, bahkan kemudian memberi fasilitas pada faham liberalisme, radikalisme, dan mengingkari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itu sampah, tidak boleh diteruskan. Kalau diteruskan jihad. Kami sudah sepakat dengan para ulama, kalau ini di ngeleno, kalau sampai misalnya diresmikan atau disahkan pada malam hari misalnya, nggak peduli sudah. Ini habis-habisan sudah. Ini sudah mentok kesabaran kita. Kalau ulama
komando ya sudah, dan alhamdulillah tentara juga, TNI juga mendukung. Jadi kalau ingin negeri ini damai, sudahlah, tidak usah kakek pola. Dengan undang-undang ketentuannya ada ini aja masih ada yang tidak setuju kok. Artinya ingin lebih berwarna Islam. Iyalah, ini sudah Islam sebenarnya. Tinggal orang yang berkuasa itu punya ndak ghirah Islamiyah. Kalau ndak punya ghirah Islamiyah ya dibelokkan. Baik, ini anak-anak terutama dan mas-mas mbak-mbak yang saya tuju supaya faham sejarah bangsa ini sehingga tidak mau dibelok-belokkan oleh para pecundang. Masih ada waktu. Nanti pertanyaannya setelah Isya aja di KSS karena waktu setelah maghrib ini singkat sekali.